He's coming soon. Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali Dafar Elohim. Kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Rahab, atau yang sering kalau kita baca di dalam kitab suci Rahab. Nah, tetapi dalam bahasa Ibrani ditulis Rahab, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, siapa Rahab ini? Sehingga Rahab ini menjadi sosok yang sangat penting, perempuan yang sangat penting, bahkan sampai tertulis di kitab suci. Di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal yang ke-11, Ifrim pasal 11 ayat 31, di situ dikatakan be'emuna lo afda Rahab Suona ibne Failia al Ka'asyar Asfah et Hamraklim et Beita Beshalom, yang artinya dengan iman Rahab si pelacur tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya, karena dia telah menyambut para pengintai itu dengan damai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas kalau kita lihat di dalam kitab suci ini, di dalam kitab Ifrim, Rahab ini pekerjaannya kurang bagus kalau dilihat. Siapa Rahab itu, saudara? Yang pertama, Rahab dalam bahasa Ibrani mengandung arti lebar atau luas, lebar, saudara. Yang kedua, pekerjaannya sebagai pelacur atau orang yang tidak baik lah, seperti itu. Di dalam kitab Yehosua, saya bacakan, di dalam kitab Nabi Yesua, di dalam kitab Yehosua, saudara, di dalam kitab Yehosua pasal yang ke 2, ayatnya yang ke Yehosua pasal 2 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, dan Yehosua bin Nun mengutus 2 orang keluar dari Sitim untuk mengintai secara diam-diam. Seraya berkata, pergilah, periksalah negeri itu dan Yeriko. Dan mereka pergi dan masuk ke dalam rumah seorang wanita, seorang pelacur, dan namanya adalah Rahab. Dan mereka menginap di sana. Dan hal itu dilaporkan kepada Raja Yeriko dengan mengatakan, lihatlah, orang-orang dari Bani Israel semalam telah datang ke sini untuk menyelidiki negeri ini. Dan Raja Yeriko mengutus orang kepada Rahab seraya berkata, bawalah dia keluar. Orang-orang yang telah datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, mereka telah datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Nah, kalau kita lihat, saudara, jelas pekerjaannya kurang baik menurut pandangan orang umum, saudara. Yang ketiga, dia tinggal di Yeriko, di dalam kota Yeriko, di mana orang Israel akan mengintai ke sana. Yang keempat, namanya tertulis sebanyak 11 kali, kurang lebih 11 kali di kitab suci. Berarti sangat penting nama Rahab itu, saudara. Kemudian yang kelima, namanya tertulis dalam silsilah kelahiran Yesua. Nah, sudah pekerjaannya saja dianggap kurang baik, tetapi Rahab salah satu tokoh perempuan yang namanya bisa ada tertulis di dalam kitab suci yang melahirkan sampai generasi Yesua. Di dalam kitab Matius 1 ayat 5 dikatakan, Salmon holit et Boaz Merahab Boaz holit et Ofet Mirut wa Ofet holit et Yisai. Dan Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, dan Boaz memperanakan Ofet dari Rut, dan Ofet memperanakan Yisai. Kenapa nama Rahab menjadi terkenal bagi bangsa Israel? Bukankah pekerjaannya dianggap nista, dianggap gak baik, saudara? Yang pertama, kenapa nama Rahab sangat penting? Yang pertama, karena Rahab berjasa menyembunyikan pengintai Israel di Yeriko. Artinya dia berjasa bagi orang Israel. Sedangkan hampir seluruh kitab suci menulis tentang Israel. Jadi wajar kalau sampai nama Rahab itu tertulis di kitab suci yang disampaikan, di dapatnya difirmankan kepada orang Israel, saudara. Dalam kitab
Yosua tadi, saudara, di dalam kitab Yosua pasal yang kedua tadi, ayat 4 dan 6, di situ dikatakan 4 sampai 6, dan wanita itu telah membawa kedua orang itu dan menyembunyikan mereka dan berkata, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak mengetahui dari mana mereka berasal. Dan sesungguhnya ketika gerbang hendak ditutup pada malam hari, orang-orang itu pun pergi keluar. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kejarlah mereka cepatlah, karena barangkali kamu dapat menyusul mereka. Namun dia telah membawa mereka naik ke atap rumah dan menyembunyikan mereka dengan batang-batang jerami yang telah dia atur di atas atap itu. Nah, artinya waktu Rahab itu ditanya di mana orang pengintip itu, saudara, apa yang terjadi, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh? Rahab berkata, orang yang datang itu sebelum pintu gerbang ditutup telah pergi. Carilah. Padahal Rahab membawa ke atas atap dan menutupinya dengan jerami. Artinya jasanya Rahab itu luar biasa. Coba seandainya pengintai itu tertangkap, saudara, maka bisa jadi dihukum mati. Bisa jadi juga Israel tidak dapat menguasai Yeriko, saudara. Tetapi inilah yang terjadi, jasanya Rahab. Karena Rahab berjasa menyembunyikan pengintai yang masuk Yeriko. Yang kedua, Rahab lebih memilih berpihak kepada rencana Elohim. Artinya dia memilih berpihak kepada rencana Elohim, rencana Tuhan, rencana Bapa Yahweh. Sekalipun Rahab ini yang tadinya tidak mengenal Elohimnya Israel, tetapi karena Rahab mendengar bahwa Elohimnya Israel yang namanya Yahweh itu adalah Elohim yang sesungguhnya, yang ditakuti, Elohim yang penuh kuasa, maka Rahab lebih berpihak kepada Elohim yang benar itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Rahab, berpihak kepada Elohim, bukan berpihak kepada dunia, bahkan dosa. Yang ketiga, Rahab bertindak untuk menyelamatkan generasi dan keturunannya. Coba seandainya Rahab itu tidak menyembunyikan pengintai Yeriko, saudara, apa yang terjadi saat Yeriko itu diserbu oleh pasukan Israel dan semua dibinasakan? Pasti Rahab pun ikut mati, saudara. Tetapi dia bertindak untuk menyelamatkan generasinya dan keturunannya. Karena Rahab itu selamat, saudara, maka generasi keturunan Rahab pun diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat Yehosua 6 ayat 23, ya. Yehosua pasal 6 ayatnya yang ke-23. Perhatikan baik-baik ayat pasal 6 ayat 23. Di sini dikatakan demikian. Lalu orang-orang muda itu, para pengintai itu masuk ke dalam dan membawa Rahab keluar, juga ayahnya dan ibunya dan saudaranya laki-laki, serta semua yang dia miliki. Jadi mereka membawa seluruh keluarganya, lalu menempatkan mereka keluar perkemahan orang Israel. Lalu mereka membakar kota itu dengan api, juga segala sesuatu yang berada di dalamnya. Hanya mereka memberikan perak dan emas serta bejana-bejana dari tembaga dan dari besi kepada perbendaharaan bait Yahweh. Demikianlah Yehosua membiarkan hidup Rahab si pelacur itu dan keluarga ayahnya serta semua orang yang ia miliki, dan dia hidup di tengah-tengah orang Israel sampai hari ini, karena dia telah menyembunyikan para utusan yang Yehosua utus untuk mengintai Yeriko. Jadi saudara, karena Rahab berpihak kepada Elohim, maka Elohim Bapa Yahweh menyelamatkan Rahab. Bukan hanya Rahab, saudara, tetapi juga ayahnya, ibunya, saudaranya, segenap keluarga besarnya. Artinya saudara, orang yang berpihak, yang orang selalu terpaut kepada Elohim, yang terlindungi bukan pribadinya saja, tetapi kalau dia sungguh-sungguh, maka dia juga akan menyelamatkan generasinya, menyelamatkan keluarganya. Tidak salah kitab suci berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Masiah, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin.
Jadi kalau kita sungguh-sungguh beriman, maka imani saja. Satu persatu keluarga Bapak Ibu Saudara pasti diselamatkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Kecuali kita yang cara kita, caranya biarlah Ruh Kudus yang bekerja. Abah Yahweh berkenan memakai siapa saja yang mau melaksanakan visinya. Jadi Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk melaksanakan visinya, untuk melaksanakan pelayanannya, untuk melaksanakan memasukkan nama Elohim. Beberapa contoh dari tokoh yang biasa tetapi Abah Yahweh pakai dengan luar biasa. Ini orang biasa saja, tetapi Tuhan bisa pakai dia menjadi orang yang luar biasa. Yang pertama saya beri contoh adalah Kepa, saudara. Kepa dari seorang nelayan, tetapi dia bisa menjadi pelayan Elohim yang luar biasa. Dia bisa dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Coba kalau dilihat pendidikannya apa. Tetapi kalau kita lihat dia sekali berkhotbah bisa beribu-ribu orang, bahkan 3.000 orang bertobat. Saya belum pernah dengar satu orang khotbah langsung bertobat banyak. Kalau mendengar banyak oke, datang ribuan, puluhan ribu, jutaan bisa. Tapi yang bertobat belum tentu saudara ribuan. Tetapi di sini Kepa sekali berkhotbah bisa ribuan orang bertobat saudara. Ini hal yang luar biasa. Siapa yang tahu Kepa? Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu adalah Rabi Saul atau Rasul Paulus. Dari tokoh orang yang suka menganiaya jemaat Tuhan, tapi berbanding terbalik. Jadi dari orang yang suka menganiaya justru menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Yang tadinya memusuhi Yesua menjadi keluarganya Yesua. Yang tadinya memusuhi Yesua, menghambat pelayanannya untuk menyebarkan kemesiasan Yesua, justru Rabi Saul memberitakan sampai kemana-mana siapa Yesua yang sesungguhnya. Nah, Tuhan bisa pakai siapa saja saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan berkecil hati. Aduh Pak, saya nggak sekolah teologi, saya nggak berpendidikan, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa melakukan apapun. Tetapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi kita bisa melayani siapapun. Apakah pelayanan itu harus selalu khotbah? Tidak juga saudara. Ada orang yang dipakai oleh Tuhan hanya untuk menabur, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ada orang yang dipakai memang untuk penginjil, yang sukanya memberitakan kebenaran dan kabar baik. Ada orang yang ditugas dipakai Tuhan untuk menggembalakan, merangkul, membebat, membalut. Ada juga saudara. Ada orang yang tugasnya melayani orang-orang yang terlantar. Ada juga saudara. Dan masing-masing Tuhan bisa pakai siapapun. Pengkhotbah hebat belum tentu dia bisa merawat orang di panti jompo. Artinya setiap orang punya bagiannya masing-masing. Jadi saudara, jangan pernah berkecil hati dalam pelayanan apapun. Waduh Pak, saya nggak bisa nyanyi, kalau jadi WL atau singer nggak bisa. Saudara bisa menjadi pendoa syafaat. Amin. Jadi melayani Tuhan apapun dari latar belakang yang berbeda. Banyak anak-anak Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, yang Tuhan nggak pernah lihat latar belakangnya. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh seperti Kepa, Tuhan akan pakai dengan dahsyat luar biasa. Abah Yahweh beserta Yesua Masya menginginkan kita untuk siap melayani. Melayani dia bukan melihat latar belakang kita. Selama kita mau siap melayani dia seperti Rahab. Yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu pertobatan kita untuk siap dipakai sebagai alatnya. Nomor 1, tesufa, bertobat dulu, baru kita akan melayani. Artinya kita mau bertobat dulu. Sehingga kalau kita sudah bertobat, berarti kita sudah berpihak kepada Elohim. Amin. Kalau kita sudah bertobat, kita berarti meninggalkan manusia kita yang lama. Kita sudah melekat kepada Elohim, melekat kepada Yesua. Yang kedua, berpihaklah kepada pekerjaan Elohim seperti Rahab. Jangan berpihak kepada dunia, jangan berpihak kepada dosa, tetapi berpihaklah kepada Elohim. Apalagi kalau kita sudah mengenal kebenaran, yaitu Elohim yang benar adalah Elohim yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, dan Yakov, yaitu yang namanya Yahweh. Jadi kalau kita sudah melekatlah kepada seperti yang Rahab lakukan,
Apakah orang Yeriko tidak punya Elohim? Orang Yeriko pasti punya Tuhan sendiri. Tetapi Rahab lebih memilih Elohimnya yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Maka dia dan seisi keluarganya diselamatkan. Amin. Jadi kalau saudara berpihak kepada Elohim yang benar, yaitu Elohimnya Abraham, Yitzhak, dan Yakub, maka saudara akan diselamatkan. Seperti kitab suci yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa percayalah kepada Tuhan Yeshua Masiah, percayalah engkau kepada Tuhan Yeshua Masiah, maka engkau akan selamat, engkau dan seluruh isi rumahmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, mengikuti jejak Yeshua Masiah dan melakukan visi Yeshua Masiah untuk menjadikan semua bangsa talmidnya. Jadikanlah semua bangsa talmidku, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya menjadikan semua bangsa muridnya Yeshua, bukan muridnya kita. Percaya kepada Yeshua, bukan percayanya kepada kita. Jadi kita tidak mencuri kemuliaannya Tuhan. Biarlah nama Elohim yang ditinggikan dan semakin ditinggikan, sehingga banyak orang yang percaya. Yang keempat, yang terakhir, setia sampai kedatangannya Yeshua. Amin. Seperti Rahab. Saudara perhatikan, Rahab setia melindungi, menyembunyikan pengintai Yeriko, maka dia diselamatkan dari pemusnahan massal di Yeriko. Kenapa saudara? Karena Tuhan tetap menyelamatkan. Bahkan kalau dikatakan ayatnya tadi sudah dijemput. Ya, sekali lagi saya bacakan, perhatikan ayat ini saudara, di dalam kitab Yosua pasal 6 tadi, ayat yang ke Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-23 tadi. Perhatikan baik-baik, Yosua pasal 6 ayatnya 23. Perhatikan ya. Ya, saya bacakan buat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 20. Lalu orang-orang muda itu, para pengintai itu masuk ke dalam dan membawa Rahab keluar, juga ayahnya dan ibunya dan saudara-saudara lelakinya serta semua yang ia miliki. Jadi mereka membawa seluruh keluarganya lalu menempatkan mereka keluar perkemahan orang Israel. Artinya saudara, Rahab dijemput dari nanti terjadinya pembantaian massal di Yeriko yang akhirnya dibom dihanguskan. Rahab dan keluarganya dijemput dulu, diambil, ditaruh di tengah-tengah perkemahan Israel, artinya di tengah-tengah tempat keselamatan. Begitu juga saya dan saudara. Kalau kita berpihak kepada Elohim, maka Elohim akan menyelamatkan kita dan seisi keluarga kita, menempatkan di tengah-tengah Israel, menempatkan kita di tengah-tengah di mana Yeshua ada, yaitu di Samayim. Amin. Jadi kita juga akan diambil Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan, diselamatkan untuk jadi satu di tengah-tengahnya orang Israel, artinya di tengah-tengahnya Bapa Yahweh. Oleh sebab itu Yeshua janjinya apa saudara? Aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di mana suatu saat nanti tempat itu sudah ada, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan ini sama. Jadi kalau Rahab itu dia dijemput oleh pengintai tadi dan kemudian diselamatkan di tengah-tengah Israel, begitu juga kalau kita berpihak melekat kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Masiah, suatu saat Yeshua akan menjemput kita dan menempatkan kita di tengah-tengah lingkungannya Abba Yahweh Besem Yeshua Masiah, yaitu di Samayim yang kekal. Amin. Jadi sukses besar buat kita semua, berpihak kepada Elohim untuk menyelamatkan banyak jiwa bagi kemuliaan Abba Yahweh Besem Yeshua Masiah. Sukses besar buat kita. Salam Kopeng, Komando Penginjilan Bapa Yahweh memberkati kita. Amin.